mengklik di bagian record-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Mbak Tamora selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian, dan yang saya hormati juga kawan-kawan yang sudah hadir di Zoom meeting matkul metode penelitian. Oke, saya dan kelompok akan membawakan sebuah Untuk presentasinya bisa mengaktifkan kameranya ya, on cam. Oh iya Pak. Karena buat dokumentasi siapa yang sedang presentasi. Oke, untuk judul pada penelitian ini saya membawakan rancang bangun alat pengupas kulit bawang merah dengan kapasitas ini saya yang akhir-akhir ini saya revisi itu jadinya yang 4 kilo per proses untuk skala industri rumah tangga. Yang saya sendiri Amiruddin dengan 0 NIM terakhir 014, ada Dinar, Fadlan, Oka, dan Yola. Oke, bisa di next. Untuk Fadlan di next ya. Oke, dari latar belakang yang saya lihat di lokasi sekitar lingkungan lah, itu saya melihat ini dari gambar pojok kiri itu ada ibu-ibu ngupas kulit bawang merah itu masih menggunakan manual. Nah, sebenarnya itu di pasaran itu di foto bagian tengah itu sudah ada tuh yang mesinnya lah itu untuk pengupas bawang yang otomatis lah, apa tuh ya, yang skala besar lah. Tapi itu dilihat dari ada yang harga 3 juta sampai 11 juta itu belum ada yang peminatnya lah atau yang beli tuh. Yang adanya paling yang 2 juta berapa tuh, 2 juta 600 sudah terjual 12 unit. Nah, ini juga untuk modifikasi dari rancang bangun kami ini nih, di bagian penggeraknya, bagian motor listrik akan kami coba menggunakan motor listrik yang dari mesin cuci itu, karena dia itu dari harga komponen dan wattnya sendiri itu juga akan lebih murah dibandingkan dengan motor listrik yang dari foto gambar dia paling kanan itu motor listriknya itu besar itu. Oke, bisa langsung di next lagi. Nah, kemudian rumusan masalahnya itu yang pertama, bagaimana merancang alat pengupas kulit bawang merah kapasitas 6 kg dan proses pembuatannya. Gitu. Jadi di sini kita ingin mengetahui proses pembuatannya itu seperti apa, part-part yang dibutuhkan apa aja, dan juga biayanya berapa. Terus yang kedua, bagaimana kinerja alat pengupas kulit bawang merah yang telah dibuat. Nah, jadi kita ingin tahu nih bagaimana kinerja alat tersebut setelah jadi gitu, apakah sesuai dengan keinginan atau tidak. Next. Untuk selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, alat pengupas ini dibuat untuk mengupas kulit bahan bawang merah yang masih segar. Yang kedua, menggunakan motor listrik satu fasa. Yang ketiga, poros dari motor listrik dihubungkan dengan pulley and belt. Yang keempat, rangka alat dibuat dengan baja profil siku dihubungkan dengan teknik pengelasan. Yang kelima, dimensi tiap part sesuai dengan desain yang dibuat. Yang keenam, tidak menghitung gaya gesek dan gaya pegas. Untuk Saudara Yola, apakah bisa dilanjut? Berikutnya tujuan penelitiannya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat
membuat alat pengupas kulit bawang merah sederhana dengan kapasitas 6 kilo. Lalu tujuan kedua ada mendapatkan data dari alat untuk mengetahui jika terdapat kekurangan untuk pengembangan selanjutnya. Oke, untuk penelitian terdahulu nih, jadi ambil dari jurnal pengabdian masyarakat. Ini sudah ada sebenarnya apa tuh ya, mesin pengupas bawang merah pengabdian masyarakat di daerah Kecamatan Kabupaten Nganjuk ini. Ini seperti apa tuh ya, yang sudah saya baca itu apa tuh motor listriknya masih menggunakan yang ada di pasaran lah ibaratnya, atau yang tadi yang di Tokopedia itu. Nah, kalau dari kami ini ingin bercoba bereksperimen lah dengan memodifikasi bagian penggeraknya itu sendiri. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada motor listrik atau motor induksi. Sebenarnya motor listrik itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang 1 fasa dan 3 fasa. Yang akan kita bahas yaitu yang 1 fasa dulu. Nah, konstruksi motor induksi 1 fasa itu terdiri dari 2 komponen, yaitu stator yang terdapat pada bagian motor yang nggak bergerak, yang tidak bergerak. Lalu ada rotor juga, bagian yang bergerak yang bertumpu pada bantalan poros terhadap stator. Dan fungsi stator dan rotornya itu untuk membangkitkan gaya listrik. Lalu ada motor induksi 1 fasa, penggunaannya itu biasa digunakan di industri sebagai penggerak seperti kompresor, pompa, penggerak utama proses produksi atau mill, peralatan workshop seperti mesin-mesin bor, gerinda, kren, dan sebagainya. Lalu di sini ada tiga motor listrik. Yang pertama itu motor listrik 1 fasa kapasitor. Biasa digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti motor pompa air, motor mesin cuci, dan motor lemari es. Nah, kalau yang motor listrik 1 fasa kapasitor itu konstruksinya sederhana dengan menggunakan daya yang kecil dan bekerja dengan suplai PLN 220 volt yang menjadikan motor kapasitor ini banyak dipakai pada peralatan rumah tangga. Lalu yang kedua ada motor listrik 1 fasa short pole atau motor fasa belah yang termasuk juga motor 1 fasa daya kecil yang banyak digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti motor penggerak. Lalu yang ketiga yang sampingnya itu ada motor listrik 1 fasa universal. Termasuk motor fasa dengan menggunakan belitan stator dan belitan rotor. Dan motor universal ini dipakai pada mesin jahit maupun bor tangan. Dan juga konstruksinya itu sederhana, handal, mudah dioperasikan dengan menggunakan daya yang kecil dan torsinya yang cukup besar. Next. Lalu di sini ada alat pengupas kulit bawang merah yang dengan menggunakan kapasitas 6 kilo. Itu desainnya didesain menggunakan software Inventor dan juga ini desainnya tuh belum final. Lanjut, Mir. Oke, ini di bagian flowchart-nya kami dari awal itu dimulai, lalu kita identifikasi masalah apa yang suatu masalah yang masih belum solusinya lah. Coba kita cari studi literatur, bagaimana langkah-langkah atau proses penyelesaiannya. Setelah dapat kuat studi literaturnya, baru kita masuk ke perancangan alat. Kita rancang menggunakan software 3D design seperti SolidWorks atau Inventor dengan mempertimbangkan material-material apa saja dan manufaktur yang bisa dilakukan. Lalu apakah itu sesuai dengan kriteria? Bila tidak, itu tulisan kecil itu biaya pembuatannya itu melebihi dari 2 juta rupiah, itu yang A, itu yang tidak. Lalu juga ada bila keberhasilan pengupasan kurang dari 70%.
kalau sesuai kriteria itu biaya pembuatannya kurang dari sama dengan 2 juta dan keberhasilan pengupasan bawangnya lebih atau sama dengan 70%. Lalu setelah itu kita pembuatan alat menggunakan teknik pengelasan untuk sambung-sambungan besi-besi profil sikunya itu, lalu kita pengujian alat, pengujian diuji apakah itu tingkat keberhasilannya itu kurang atau lebih dari, kalau kurang itu akan kembali lagi di pembuatan alat, apakah masih ada yang salah-salah atau perlu ditambah-tambahkan. Bila itu sudah keberhasilan pengupasannya lebih dari 70%, baru kita pengambilan data untuk kita tuliskan di laporan dan kita masukkan ke kesimpulan, baru laporan penelitian tersebut bisa kami selesaikan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke Pak Damura. Ya, oke. Jadi kelompok pengupas bawang ya tadi ya. Apa judulnya apa? Rancang bangun alat pengupas kulit bawang. Nah, di bagian ini ada pertanyaan atau dari yang lain ada yang ingin ditanyakan dari presentasinya? Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan coba untuk komentari ya untuk bagian ini. Coba ditampilkan slideshow, tampilan penuh. Rancang bangun alat pengupas kulit bawang merah dengan kapasitas 6 kg kilogram untuk skala industri rumah tangga. Ini peminatannya apa? Fokusnya mengarahnya kemana? Ke konstruksi apa ke manufaktur? Ke konstruksi, Pak. Konstruksi. Berarti nanti domainnya itu lebih banyak atau lebih berhubungan dengan kekuatan ya, dengan struktur desainnya atau daya ketahanan dari alat pengupas tersebut. Kemudian juga bisa melihat keamanan, tingkat keamanan dari alat tersebut, safety factor-nya berapa dari kekuatan material yang digunakan. Lalu coba lihat di slide berikutnya. Nah, ini 3 juta berapa? 990 ya, 3.990.000 itu alatnya yang berapa? Yang harga di pasaran ya? Iya tuh Pak, dari toko online itu Pak. Dari toko online. Tokonya apa? Nama tokonya? Tokopedia tadi, nama Tokopedianya itu Agro Window itu Pak. Kemudian ingin merancang alat tersebut ya, berarti masuknya ke ini, ke refresh engineering. Jadi melakukan modifikasi atau menambahkan atau mengedit atau merubah-rubah dari sistem yang sudah ada. Di bagian ini fokusnya kemana lagi? Yang mau
divariasikan untuk rancangannya. Yang divariasikan itu di bagian motor penggeraknya, Pak. Motor penggerak yang mana? Yang warna biru ini. Iya, Pak, itu, Pak. Ini mau diganti motornya, tetapi alatnya sama, konstruksinya sama atau gimana? Sebenarnya kalau misalnya untuk motor listriknya diganti itu sudah memenuhi harga jual kami, maka sampai situ, Pak. Misalnya masih belum, maka konstruksinya juga akan dirubah juga, Pak, kemungkinan, Pak. Harga jualnya berapa yang mau kalau dipasarkan ya? Kalau misalnya dipasarkan ya hitungannya berarti price engineering ya dimungkinkan di bawah ini ya, 3.990. Itu berapa kisarannya? Kisarannya ingin mencoba dijual 2 juta rupiah saja mungkin, Pak. 2 juta ya. Nah, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada saat melakukan recycle atau refresh ya. Ini namanya refresh engineering. Jadi refresh engineering itu alatnya itu sudah ada, sudah banyak di pasaran, di di toko online atau di market yang offline, di pasar yang di secara offline, tetapi dimodifikasi atau dirubah variasinya sehingga bisa menghasilkan atau mendapatkan dengan nilai jual yang lebih rendah dari nilai 3.990.000 ya, emangnya sekitar 2 juta ya. Ini sampai membuat benda jadi nggak nanti? Atau hanya berupa desain aja, atau sampai berupa prototype, berupa benda jadi alatnya, sampai jadi alatnya? Kalau disarankan dosen pembimbing itu sampai prototipe gitu, Pak. Oke, berarti sampai prototipe ya. Nanti kalau sampai prototipe ya bisa dilakukan pengujian, dilakukan uji untuk mengupas bawangnya apakah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Misalkan kalau bawang itu dikupas ya berarti kulitnya yang terbuang, jadi bagian kulitnya juga tidak terlalu dalam hasil pembuangannya, jadi ada bagian yang terkelupas, terus bagian sisanya itu adalah bagian yang ingin diperoleh atau yang diperlukan dari bawang tersebut. Nanti pengujiannya di mana? Maksudnya alatnya itu mau diletakkan di mana? Melakukan pengujiannya. Sepertinya di rumah gitu, Pak, untuk pembuatan dan pengujiannya, Pak. Ya, jadi nanti kalau dilakukan seperti itu ya nanti difoto didokumentasikan proses pembuatannya, kemudian video pembuktian bahwa alat tersebut sesuai dengan judulnya. Kalau tadi kan judulnya itu 6 kg ya, 6 kilogram ya, dituliskan di situ. Nah, itu bagaimana outputnya atau bagaimana hasil yang diperoleh. Jadi hasilnya yang diinginkan adalah 6 kg itu untuk output atau 6 kg itu untuk bawang yang masuk ke dalam mesinnya. 6 kg itu bawang yang masuknya gitu, Pak. Bawang yang masuk berarti outputnya itu tingkat kurang ya. Tingkat keberhasilan pengupasan itu, Pak. Untuk mengupas 6 kg. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti
ini ya buktikan atau maksudnya dipraktekkan prototipenya apakah sesuai dengan judul, karena di judulnya itu menuliskan nilai ininya nilai 6 kg. Jadi harus bisa meyakinkan bahwa desain atau alat yang dibuat tersebut sama dengan yang tertulis di judulnya. Ya, oke. Terus next slide berikutnya. Tadi minatnya apa, Mak? Konstruksi ya? Iya, Pak. Konstruksi ini nomor 1, ini bagaimana merancang alat pengupas kulit bawang merah kapasitas 6 kg dan proses pembuatannya, bagaimana kinerja alat pengupas kulit bawang merah kapasitas 6 kg yang telah dibuat. Yang menjadi pertanyaan, yang bisa menjadi pertanyaan paling sederhananya ketika ditanyakan, konstruksinya gimana di rumusan masalah ini? Untuk konstruksinya, misalkan kekuatannya dari material yang dipergunakan itu seperti apa konstruksinya? Mungkin di pemilihan sistem transmisinya, Pak, dari motor itu ke tabung itunya, Pak, menggunakan apa tuh pulley and belt-nya itu, Pak. Ya, jadi nanti nanti disesuaikan dengan peminatannya. Kalau misalnya peminatannya itu berhubungan dengan konstruksi, berarti konstruksi dan perencanaan, berarti ada sedikit membahas di problemnya atau di rumusan masalahnya itu yang berhubungan dengan konstruksinya atau dengan peminatannya. Jadi nanti bisa menghitung berapa besar gaya-gaya yang bekerja pada mesin tersebut. Jadi ketika mesin tersebut dimasukkan beban 6 kg, 6 kg, berapa besar gaya yang bekerja, misalkan gaya alat untuk memotongnya, mata pisau pemotongnya berapa besar kemampuannya, berapa besar nilai gaya yang diberikan sehingga mesin tersebut bisa menghasilkan atau memotong kulit bawang merah. Jadi nanti ditambahkan kalau misalnya untuk peminatan konstruksi berhubungan dengan konstruksi dari rancangannya atau kekuatan atau material apa yang digunakan. Jadi tadi kan melakukan refresh engineering dengan harga berapa? 3.990.000 dan ingin membuat dengan budgetnya itu 2 juta diperkirakan dengan 2 juta rupiah. Berarti materialnya kan berbeda ya, atau material yang digunakan ya, yang misalnya yang harga 3 juta itu materialnya lebih tebal, nah misalkan yang ini lebih tipis. Nah, jadi karena ada perbedaan secara dimensi atau secara ukuran atau size-nya berbeda ya, bagaimana nilai hitungan konstruksinya terhadap desain tersebut, apakah dia bisa berfungsi dengan baik, dengan sesuai dengan yang diinginkan, atau ada yang perlu ditambahkan. Nah, itu yang perlu nanti
dituliskan, dieksplor, artinya digali lebih mendalam lagi di problemnya, di perumusan permasalahan untuk memasukkan peminatan konstruksinya. Oke, terus di next slide. Kemudian ini adalah batasan permasalahan atau problem yang dibatasi. Yang pertama, alat pengupas ini dibuat untuk mengupas kulit bawang merah yang masih segar. Lalu yang menjadi pertanyaan, berarti kalau bawang putih nggak bisa ya dikupas dengan alat ini? Untuk membatasi masalah itu Pak, biar tidak lari jauh, saya batasi sampai bawang merah saja gitu Pak. Oke, berarti kalau misalnya bawang putih, alat ini nggak berfungsi atau gimana? Atau ada ukuran tertentu, ukuran bawang merah dengan bawang putih itu kalau diukur size-nya dengan range sekian, sehingga ketika dimasukkan bawang putih, ya mesin tersebut tidak berfungsi dengan optimal. Ini gimana untuk pembatasan masalahnya? Untuk bawang putih itu saya lihat-lihat itu kulitnya itu agak kering Pak. Soalnya kalau untuk mesin ini menggunakan air, jadi kalau cocok untuk bawang merah yang karakteristiknya kulitnya itu rada-rada basah gitu Pak. Ya, jadi dipengaruhi oleh struktur kulit ya, kulit dari bawang tersebut. Kemudian menggunakan motor listrik satu fase. Oke, berarti one phase ya. Poros dari motor listrik dihubungkan dengan pulley belt, berarti ini rancangannya. Penggerak untuk motor listriknya itu langsung dari belt pulley. Kemudian rangka alat dibuat dengan baja profil siku. Nah, ini nanti juga bisa menambahkan ini baja profil siku yang ukuran berapa, ukuran profil sikunya ya. Jadi bisa dituliskan di situ profil rangka alat dibuat dengan baja profil siku. Dengan baja profil siku itu kan banyak ya ukurannya ya, size-nya ya. Iya Pak. Jadi nanti bisa menuliskan supaya lebih spesifik. Spesifik itu artinya lebih mengarah ke objeknya langsung, objek yang mau diteliti, objek yang mau didesain atau yang dikerjakan. Jadi profil siku dengan ukuran berapa, lalu dilas dengan teknik pengelasan. Nah, ini teknik pengelasan juga macam-macam variasinya, ada bagaimana cara mengelasnya, dengan metode apa, cara pengelasannya, bisa langsung dituliskan di sini di bagian ini, teknik pengelasan dengan metode apa. Kemudian yang kelima, dimensi tiap port sesuai dengan desain yang dibuat. Dimensi tiap port sesuai dengan desain yang dibuat, tidak menghitung gaya gesek dan gaya pegas. Nah, justru ini malah karena peminatannya konstruksi. Di bagian ini kan peminatannya tadi konstruksi ya? Iya Pak. Betul ya, karena kalau yang namanya mata kuliah konstruksi itu apa? Kalau MKM ya, mekanika kekuatan material. Kemudian apa lagi? Statika struktur ya. Iya Pak. Betul ya? Iya Terus Pak. ya. Nah, sedangkan mata kuliah konstruksi itu ya statika struktur, MKM, mekanika kekuatan material, itu ceritanya itu malah membahas tentang ini. Ada gaya geseknya, berapa gaya yang bekerja pada mesin tersebut, dan gaya pegasnya. Nah, ini yang perlu dihilangkan atau dicari malahan. Berapa nilai gaya gesek dan gaya pegasnya. Jadi
karena peminatannya konstruksi, ya masukkan saja yang ininya. Berapa gaya gesek dan gaya pegas yang dihasilkan dari mesin tersebut. Karena supaya bisa masuk ke peminatan. Jadi peminatan itu kan adalah konstruksi. Jadi ya konstruksi itu yang berhubungan dengan materialnya, kekuatan material. Kekuatan material itu ada nanti dipengaruhi oleh gaya-gaya yang bekerja atau gaya-gaya yang diberikan. Apakah material tersebut bisa aman atau bisa kuat ketika beroperasi atau berfungsi. Nah, itu yang perlu dimasukkan di rumusan masalah. Oke, jadi seperti itu. Jadi nanti dimasukkan di situ, dibalik aja yang batasan masalahnya itu, yang gaya-gaya itu dimasukkan ke rumusan masalahnya, karena minatnya adalah konstruksi. Kalau misalnya peminatannya adalah manufaktur itu kan membuat. Jadi domainnya atau lebih dominannya itu banyak menceritakan bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menciptakan, atau bagaimana cara mengassembly dari sistem yang ingin dibuat tersebut. Ya, oke. Terus di berikutnya, slide berikutnya, dapat membuat alat pengupas kulit bawang merah sederhana dengan kapasitas 6 kg. Nah, di bagian sini ini sudah dituliskan ya, jadi harus bisa memastikan bahwa nanti ketika prototipe atau benda tersebut jadi, nanti dilakukan pengujian, dia harus bisa mengupas bawang merah dengan kapasitas 6 kg. Jadi ini yang perlu diperhatikan, karena 6 kg itu ya ini sudah menjadi tujuannya atau menjadi finish dari arah penelitian itu, maunya menciptakan atau merancang alat yang kemampuannya itu dapat mengupas kulit bawang merah 6 kg. Lalu yang kedua, mendapatkan data dari alat untuk mengetahui jika terdapat kekurangan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, ini lebih tepatnya sih masuknya ke ini, ke saran aja. Tujuan penelitiannya itu nanti misalnya ketika ada kekurangan atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan, nanti dimasukkan di saran. Sarannya apa? Kalau alat ini mau dikembangkan lagi atau diperbarui lagi, jika bisa atau bisa dapat dipergunakan untuk mengupas, misalkan untuk mengupas bawang merah dan bawang putih secara bersamaan, atau bisa digunakan untuk dua jenis bawang yang berbeda. Jadi poin nomor dua ini kalau saya sarankan ya, tujuannya kalimat atau narasi ini bisa dimasukkan ke dalam sarannya, saran untuk pengembangan penelitian berikutnya. Jadi nanti kan alatnya kan sudah terbentuk ya, atau sudah dihasilkan. Nah, lalu didapatlah hasilnya, data dari alat tersebut, diperoleh hasil atau kekurangannya. Hasil atau kekurangan tersebut ini yang dijadikan saran jika dikembangkan untuk pengembangan prototipe berikutnya. Misalkan untuk bawang putih dengan kapasitas yang sama 6 kg, tetapi bisa digunakan untuk dua variasi gitu, bisa mengupas untuk bawang putih dan juga bisa mengupas untuk bawang merahnya. Ya, oke. Jadi seperti itu. Lalu di slide berikutnya,
Kemudian, nah, yang di sini ini merupakan tadi ya literatur studi atau studi literatur yang mendahului, yang menjadikan pendahuluan alat tersebut. Jadi alat tersebut sudah pernah didesain di bagian atau di penelitian kapan sudah pernah dilakukan. Ini tahun 2019 ya, 2019 PPTTG penerapan mesin pengupas bawang merah di Desa Sumberjo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Jadi nanti Anda coba lakukan review dari paper tersebut atau dari jurnal ini, jurnal Abdimas Gorontalo volume 2 ya, nanti di review. Lihat apa yang berbeda dari desain yang Anda yang dikerjakan. Apa yang bisa diimprove itu dikembangkan, yang diperbarui atau dimodifikasi sehingga memberikan nilai kebaruan atau memberikan kontribusi terhadap pengembangan untuk pembuatan mesin pengupas bawang merah. Ya, oke. Slide berikutnya. Motor listrik satu fase kapasitor, motor listrik satu fase set pole. Ini 3 jenis ini mau digunakan semuanya atau ada salah satu aja motor listriknya? Salah satu saja itu, Pak. Salah satu yang mana? Yang fase kapasitor atau fase phase set pole atau satu fase universal? Mau yang digunakan yang satu fase kapasitor, Pak. Satu fase kapasitor. Ya. Jadi ini ya. Ini motornya berapa kisaran harganya? Kalau yang digambar ini ada yang nyampe 800.000, Pak. Tapi kalau yang motor kapasitor satu fase yang seperti mesin cuci itu saya cari di toko online itu harganya 400.000 gitu, Pak. Ya. Oke, jadi pastikan itu ya, karena tadi budgetnya itu maunya 2 juta. Jadi jangan sampai beli motor listriknya itu melebihi dari nilai yang diperkirakan ya. Diperkirakan tadi sekitar 2 juta ya. Dari rancangannya 2 juta. Ya, oke, terus next. Ini apa nih? 3D design ya, gambar rancangannya. Nah, nanti untuk perancangannya, perancangan ini nanti ditambahkan keterangan gambar, misalnya size-nya berapa dari alat tersebut, ukurannya, dimensinya, kemudian materialnya apa yang digunakan, BOM ya, bill of materialnya, dikasih keterangan di gambar drawing dari rancangannya, desain CAD-nya. Oke, terus next. Mulai ini flowchart, mulai identifikasi masalah, studi literatur, perancangan alat sesuai kriteria ya, pembuatan alat, pengujian alat, keberhasilan pengupasan dikatakan berhasil jika lebih dari 70 ya, 70%, 70% pengambilan data kesimpulan selesai. Ya, oke, terus slide berikutnya. Habis ya? Iya, Pak. Oke, jadi seperti itu nanti komentarnya itu ya, kalau itu ditambahkan untuk rancang bangun ya disesuaikan dengan peminatannya itu berhubungan dengan
konstruksi, berarti ya ingat saja misalnya kalau konstruksi itu mata kuliahnya apa? Mata kuliah intinya, mata kuliah basicnya atau mata kuliah dasarnya. Statika struktur ya, statika struktur, kemudian apa lagi? MKM ya, mekanika kekuatan material. Nah, lihat aja misalnya kalau statika struktur itu membahasnya tentang apa? Ada berhubungan dengan cerita-cerita tentang gaya nggak? Kalau misalnya menceritakan tentang gaya ya berarti nanti di rumusan permasalahannya itu ya membahas tentang gaya-gaya atau gaya apa yang bekerja di sistem tersebut atau di rancangan tersebut sehingga bisa rancangan ini bisa berfungsi dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, mampu mengupas bawang merah dengan kapasitas 6 kg. Oke, baik. Jadi saya rasa cukup. Kuliahnya kita sampai jam berapa ya? Jam 2.40. Saya rasa cukup untuk kuliah metode penelitian. Ada pertanyaan? Kuliah metode penelitian. Saya ucapkan selamat sore ya, karena sudah sore, jam berapa? Jam berapa? Hampir jam 3 ya, 2.51. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak.